Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ayyuhal muslimin wal muslimat, hadanallah wa iyyakum. Di dalam UU DQ pasal 15 ayat 25 ya, Undang-Undang Dasar Al-Quran pasal 15 ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Ayat di atas tadi menerangkan tentang metode atau tata cara birrul walidain. Kenapa kok harus pakai birrul walidain? Kenapa kok nggak pakai khairul walidain ataupun ibadatul walidain? Kenapa harus pakai kata birrun? Itu kenapa? Ya. Apakah birrun itu adalah dari kata bir, yaitu adalah suatu minuman yang memabukkan? Ya. Kalau kita minum, wah rasanya ya seperti Anda menjadi Iron Man ya. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ya. Belilah birrul walidain ya, seperti itu. Ikan hiu makan tomat, goblok. Itu seperti itu buat apa namanya intermezzo saja ya, ini. Jadi lafal birrul walidain di dalam tafsir Ruhul Ma'ani di sana dijelaskan kata birrul walidain adalah apa namanya kebaikan yang sangat luar biasa atau sangat tinggi kualitasnya, itu seperti itu. Jadi kalau kita melakukan atau berbakti kepada orang tua satu saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang banyak, yang tinggi dan juga berkualitas. Maksudnya bagaimana? Yang tinggi bakal Allah akan diangkat, bakal Allah akan mengangkat derajat orang yang selalu berbakti kepada orang tua. Semakin banyak kita berbakti kepada orang tua, maka derajat kita semakin diangkat terus oleh Allah, dan kita akan digolongkan sebagai orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ini berbakti kepada orang tua. Terus anak yang berbakti kepada orang tua ini ya, ada dua unsur yang harus kita penuhi. Yang pertama itu adalah diajarkan bagaimana caranya untuk menghormati, menghargai dan berbakti kepada orang tua dengan baik. Caranya bagaimana ya. Kemudian yang kedua adalah dibiasakan, yaitu dengan mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh orang tua ataupun orang lain secara terus menerus, atau dalam artian adalah istiqomah. Itu seperti itu. Jadi kebanyakan orang sekarang ya, itu banyak sekali yang diajarkan tetapi minim sekali dibiasakan ya. Jadi saya menghimbau untuk kita semua ya, sebagai manusia, supaya kita untuk berbakti kepada Allah selain diajarkan, kita harus juga selalu dibiasakan secara terus menerus ya, biar kita bisa masuk ke dalam surga kepada satu keluarga ya, amin. Itu seperti itu dari orang tua ya. Terus kemudian orang tua dari tafsir Baydawi juz 5 halaman 116, di sana dijelaskan bahwa orang tua itu ada dua, yaitu ibu sama bapak, mamah sama papa ya. Kemudian mae sama boe, kemudian aku sama kamu. Wah, subhanallah, enggak ya. Ini yaitu ibu sama bapak. Terus di hadis jelaskan mana yang lebih unggul, mana yang lebih utama dari ibu ataupun bapak. Dari hadis Nabi dijelaskan di sana yang paling unggul adalah ibu, karena ibu disebut 3 kali di dalam hadis Nabi, kemudian baru bapak ya. Kan ada lagunya itu ya. Lagunya gini. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Itu seperti itu. Kenapa ibu kok derajatnya lebih banyak disebut 3 kali kemudian baru ayah? Karena apa?
Karena sumbernya kehidupan manusia itu datang dari Allah lewat ibu. Dari apa? Lewat dari rahimnya ibu. Itu seperti itu. Jadi ibu itu melahirkan banyak keturunan-keturunan dan terjadilah yang namanya kehidupan manusia. Semua itu diturunkan dari ibu, bukan dari laki-laki. Jadi ibu harus kita dengarkan. Karena apa? Karena dia yang sangat mencintaimu. Jadi orang yang harus kamu dengarkan itu adalah orang yang benar-benar mencintaimu, bukan yang lebih hebat darimu ya, bukan yang lebih hebat darimu, bukan pengusaha, bukan orang pintar, bukan orang hebat, tetapi orang yang paling kamu patuhi dan orang yang paling kamu dengarkan adalah orang yang benar-benar mencintaimu. Ini adalah ukuran Allah. Ukuran Allah kalau kita lihat dari segi kehidupan manusia, ada laki-laki dan juga perempuan. Maka Allah memilih perempuan sebagai ibu. Karena itu ibu adalah derajatnya yang paling tinggi. Dia yang melahirkan susah payah dari anak, melahirkan keturunan ya. Dan juga dia mempunyai hak untuk didengarkan dan dia punya hak untuk menjadi seorang abdi. Oleh karena itu kita selalu berbakti kepada orang tua, terus menerus kita biasakan terus menerus sehingga kita bisa masuk dalam Darul Khulud atau desa kelanggengan besok. Satu keluarga, satu desa, satu umat muslim yang ada di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.